Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube-nya Indra Lubis 29. Kali ini edisi trip 3 hari 2 malam keliling Kalbar ya. Berawal dari Pontianak ke Putu Sibau, terus Putu Sibau Sambas, dan Sambas ke Pontianak. Nah, trip kali ini spesial ya, tidak pakai bis AC melainkan bis medium non AC. Nah, untuk trip yang pertama kali ini saya mencoba bis daripada PO Bis Sentosa yang melayani trayek Pontianak Putu Sibau dan Putu Sibau Pontianak. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Tonton terus videonya hingga akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya berada di pool pemberangkatan daripada PO Bis Sentosa yang melayani trayek Pontianak Putu Sibau dan Putu Sibau Pontianak. Nah, jadi kehadiran saya di sini bukan untuk review sebuah poolnya mereka, pool pemberangkatan daripada PO Bis ini, melainkan saya akan melakukan perjalanan menuju Putu Sibau dengan bis ini. Dan kebetulan ini long weekend ya teman-teman. Ini di hari Sabtu. Dan kebetulan di hari Senin itu adalah tanggal merah di tanggal 16 Mei 2022. Jadi otomatis daripada waktunya kosong terbuang percuma, saya pikir-pikir mendingan saya ngetrip di 3 hari 2 malam. Kenapa saya katakan 3 hari 2 malam? Dari sini berangkatnya nanti sekitar pukul setengah 2 sore, siang, menjelang sore. Terus nanti sampainya di Putu Sibau, saya lanjut kembali naik bis dari Putu Sibau ke Sambas. Dan kemudian dari Sambas saya sambung lagi pulang ke Pontianak. Jadi 2 malam ini saya akan tidur di bis. Dan 1 malamnya di bis ini, 1 malamnya di bis nanti. Kalian bisa lihat di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan disimak videonya hingga akhir. Bagaimana trip perjalanan saya 1000 km lebih dari Pontianak dan kembali lagi ke Pontianak. Saksikan terus videonya hingga akhir, jangan di skip tentunya. Jadi saya mau ke dalam dulu, mau reservasi tiketnya dulu. Nah, oh ya teman-teman, nanti harga tiketnya baru kita tahu kalau udah saya reservasi tiketnya. Oke. Tepat di pukul 1 lebihnya 19 menit kita udah disuruh masuk. Tuh penumpangnya udah pada masuk. Jadi kita masuk dan di sini loket pembelian tiketnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket ke sini bisa langsung sini, dan itu ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Dia ada perwakilannya juga di daerah Kapas Indah sana. Kalau mau titip barang atau mau pesan tiket juga bisa di sana, dan itu ada nomor handphonenya, bisa di pause ya. Oke, kita jalan menuju ke bis, kita naik. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah bentuk tiket daripada PO Bis Sentosa ini ya. Ini tiketnya, ini ada tulisan biasalah aturan-aturannya, dan ini tata tertib penumpang ya, bisa dibaca buat bekal juga. Jadi di sini PO Bis ini belum ada yang tiket sampulan ya kalau untuk di Kalbar. Jadi ini kita dikasih yang lembaran seperti ini, dan tarifnya itu Rp200.000. Nah, itu sudah dilengkapi dengan nomor plat yang diberangkatkan dan supirnya juga yang bertugas ya, kru yang bertugas pada hari ini. Nah, di sini di depan saya ini udah lagi kemas paket ya, lagi kemasin paket dan bentar lagi diberangkatkan. Ini udah pukul 1 siang. Oke, saksikan terus perjalanannya ya teman-teman. Jangan di skip. Oh iya, kita naik dulu ke dalam soalnya kita dapat kursi ini nomor B3. Bentar ya, kita masuk.
Oh iya teman-teman, kebetulan bis ini baru saja selesai di rebody. Jadi model Jetbus 3. Nanti deh kita lihat video sinematiknya, dibuat sinematik aja ya. Biar kelihatan luarnya seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau B3 itu kalau nggak salah saya di sini, kursi yang sini. Nanti saya mau minta kursi yang belakang aja deh, biar lebih enak kayaknya. Kayaknya lebih enak di belakang atau di situ atau di mana deh, biar lebih enak ambil view-nya. Kalau di depan ini udah keburu dipesan orang karena saya tadi pesannya tiba-tiba, buru-buru ya. Karena awalnya saya ada mau dinas tapi nggak jadi. Nah, itu ada lower AC-nya ya. Dan nanti saya mau coba, mau tes ini apa namanya? USB chargernya berfungsi atau enggak. Ini ada lower AC-nya, tapi ini bukan AC ya teman-teman. Ini ekonomi kaca geser. Ini ruang kokpitnya. Oke, mau pesan depan. Kebetulan saya pesannya buru-buru. Jadi makanya, maksudnya buru-buru, nggak pakai rencana. Makanya saya nggak dapat kursi depan. Oke, ini B3, B1, B2. Nah, B3 di sini nih kayaknya. Oh, ini B3. Jadi saya nanti belakang aja deh biar lebih enak. Menyatu dengan alam lebih enak. Oke, teman-teman, kita turun lagi. Oke, kita udah di dalam unitnya dan seperti ini ya kondisinya teman-teman. Jadi ini lagi dicek sama kakak ini yang jaga loket di terminal Sudarso, maksudnya di dekat terminal Sudarso loket mereka ini. Jadi buat teman-teman yang memang mau berangkat tapi sebelum berangkat belum makan nih, bisa makan di sebelah sini ya. Ini ada rumah makan Kualo namanya. Ini rumah makan Padang. Ini penumpang lagi dicekin. Jadi setiap perjalanan ini per orang itu udah dibagiin air mineral 600 ml. Lumayan nih. Jadi kita nggak perlu lagi bekal buat air minum di jalan. Jadi kita udah disediain sama orang loketnya. Dan rupanya ini memang bis unit yang ketiga yang baru saja selesai dikerjakan. Dan alhamdulillahnya lagi unit ketiganya ini udah dibekali seperti halnya bis AC ya teman-teman. Seperti unit mereka yang kedua yang waktu saya pernah review kala itu. Dan ini yang pastinya berfungsi ya. Ini ada lampu bacanya. Bapak keluar dulu, nanti bapak pindah sini. Oh, belum dinyalain, mungkin malam kali ya. Ada luar AC-nya tapi nggak ada AC-nya teman-teman. Ini katanya bisa dibuka. Kaca geser. Terasakan sensasi naik bis non AC selama 3 hari 2 malam. Oke, jam 1 lebihnya 25 menit. Ini maju 5 menit dari yang terjadwal ya teman-teman. Bisnya diberangkatkan dari pool mereka. Oke. Wih, baru terasa anginnya. Ini terminal Sudarso. Alhamdulillah syukurnya itu di jembatan sini kita tidak macet ya teman-teman. Biasanya ini macet nih naik ke jembatan sana itu, jembatan Kapuas. Suasana di luarnya seperti ini, bisa juga dibuka. Naik tanjakan. Nggak terasa begitu panas itu karena jarak antara kepala kita ketika duduk ke atap itu nggak terlalu rendah ya. Ini agak tinggi dan ini nggak dibikin seperti kompartemen, hanya diambil ini aja ya, kayak model lower AC-nya gitu ya. Percayalah di sini anginnya lebih keras, anginnya alami ya teman-teman, nggak ada AC. Continuous, luas banget. Untuk di keberangkatan jam 1:30 seperti ini, panasnya itu bisa diredam dengan angin yang kencang ya dari sini. Dan kacanya juga bisa digeser, jadi anginnya bisa membuat ngadem. Luas juga nih. Jadi ini kita masih di Sungai Bawang ya teman-teman. Ini recommended buat teman-teman yang memang penyuka speed. Di referennya oke pun.
kenceng tapi enak bawaannya. Nah, ini. Bisa teman-teman lihat suasana ini masih di Sungai Ambawang ya. Bisa dipastikan masuk Sosok masih terang harinya ini. Karena untuk perhentiannya ini ada 2 tempat, ada di Sosok sama di Sintang. Sama halnya dengan big bus ya. Sumpah. Tapi rapi mainnya ya. Udah berpengalaman nih drivernya. Oke punya. Baru sampai Desa Korek ya teman-teman. Tengok bayar di grup ini kan. Palanya sampai gini udah putus ini. Kalau di lintasan Jalan Trans Kalimantan ini memang nggak terlalu padat seperti halnya lintas Pantura ya teman-teman. Karena di sini memang untuk aksesnya itu ada 2. Kalau ini jalur baru, yang jalur lama itu via Ngabang Seha gitu ya, untuk ke daerah Sintang, Kutu Simbau, Sanggau dan lain-lain. Jadi ini jalur baru Trans Kalimantan namanya, yang menghubungkan Pontianak bisa ke Kalteng dan ke Kaltim juga. Sik, masuk. Wih, pickupnya nggak mau ngasih gitu ya. Udah tua lagi drivernya. Didudukin juga empuk loh, bener. Ini baru sampai di daerah Pancaroba ya. Batas dong ya. Teman-teman, ini menurut saya waktunya cepat ya. Maksudnya bukan waktunya cepat sih, pergerakan daripada di sini cepat. Alias mumpuni kencang. Buat kalian yang senang kencang ini recommended banget. Biar nggak berlama-lama di bis ya. Ini kalau saya lebih senang sih agak lama, enak gitu, sambil menikmati. Dan ini lumayan kencang karena tadi kita start itu sekitar pukul 13 lebihnya 25 menit dan sampai di sini ini pukul 14 lebihnya 36 menit. Terhitung
menghitung 1 jam lebih 10 menit ya teman-teman. Dan untuk waktu normalnya sendiri naik mobil kecil memang 1 jam itu untuk sampai ke jembatan 3 ini tadi. Gokil. Dan ini udah agak slow karena ini udah masuki pertengahan jalan antara Pontianak Simpang Ampar ya teman-teman. Yaitu Simpang Ampar, persimpangan yang memang antara Kalteng dengan ke arah hulunya Albar. Akrabnya sih kayaknya Munggo Rebung karena di sini banyak orang jual rebung. Di sebelah kanan sana banyak orang jual rebung. Ini adem banget ya teman-teman, modelnya model perbukitan gitu, adem. Jadi di pedalaman Kalimantan seperti ini masih banyak hutan-hutan yang asri, yang alami ya, yang memang ini nggak boleh di dibuat kayak perkebunan kelapa sawit. Dan ini memang dibiarkan tumbuh liar seperti ini. Udaranya sejuk banget nih, benar terasa banget. Di sini kalau musim durian banyak buah durian juga di sini. Dan musim buah-buah kampung, maksudnya buah-buah yang ada di hutan yang nggak ada di perkotaan, di sini banyak kalau pas lagi musimnya. Gokil. Ini namanya daerah Rentang ya teman-teman. Jadi untuk di daerah sini dulunya ini belum ada semacam provider yang bisa digunakan untuk alat telekomunikasi seperti halnya handphone. Jadi sekarang sudah paten jiwa ya. Di sini udah ada provider yang bisa kita gunakan, yaitu Telkomsel dan Indosat. Udah bisa internetan juga di sini teman-teman, selain bisa telepon biasa. Cakep. Jadi di wilayah sini ini adalah tram lokal ya. Maksudnya tram lokal itu orang yang dulunya tinggal di pedalaman jauh di dalam sana, jadi pindah ke depan sini, jadi lebih modern gitu ya. Ini sekarang udah agak maju di daerah sini ya teman-teman. Udah ada listrik juga. Nih maksudnya kalau listrik ini udah sekitar 4 tahunan lebih masuknya di sini. Dulunya di sini masih menggunakan tenaga surya ketika awal-awal pertama jalan ini dirilis. Dan di sini sudah ada juga koperasi simpan pinjam, itu ada CU namanya, Kredit Union. Jadi koperasi simpan pinjam, karena di sini masyarakatnya memang kebanyakan komoditas utamanya, maksudnya pekerjaannya di sini kebanyakan berkebun sawit ya teman-teman. Itu ada tower di sana, sudah jauh lebih maju. Oke teman-teman, jadi pukul 15:37 kita sudah sampai di Simpang Ampar. Simpang Ampar ini adalah pemecah jalur antara daerah jalur kanan yang itu ada tulisannya ada Kemang dan lain-lainnya, ada Kalteng juga, beloknya ke kanan kalau kita beloknya ke kiri. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini lumayan ramai di sini, ini banyak persinggahan. Travel atau mobil pribadi biasa mampir di sini. Dan di sebelah sini juga ada tempat mampir, ada Indomaret, ada Alfamart juga di sini. Sana itu adalah Tugu ya, Tugu Pangsum. Tempat perhentiannya travel. Jadi kita beloknya ke kiri.
ke Ngambang, ke Sehat, ke Sambas juga bisa lewat situ ya. Oke teman-teman, tidak jauh di depan kita akan pindah buat makan ya. Jadi kalau di sini itu nggak ada servis makan, jadi bayar sendiri kalau mau makan. Nama rumah makannya nanti Simpang Tigo. Sebentar lagi kita nyampe di rumah makan yang kita tuju. Di kanan. Kita sampai juga di perhentian pertama ya. Di perhentian keduanya di daerah Sintang, nggak tahu di Abang Ade atau di mana. Ikuti terus perjalanannya teman-teman. Mampir dulu. Oke teman-teman, ini tepat di pukul 16 lebihnya 31 menit kita udah sampai di rumah makan perhentian pertama kalau dari Pontianak menuju ke Putu Sibau. Rumah makan ini namanya Rumah Makan Simpang Tigo, dan di sini banyak bis-bis yang parkir seperti halnya kayak bis dari Singkawang yang tujuan ke Sintang dan lain-lain. Pokoknya banyak di sini parkir. Cuman untuk sekarang ini baru bis yang saya naikin yang parkir di sini, yang sampai di sini. Untuk bis yang lainnya itu mungkin sore menjelang malam, dan untuk big busnya belum ada kelihatan dari tadi karena ini untuk jam angkatan pertama yang ke Putu Sibau itu setengah 2 siang. Oke teman-teman, di pukul 17 lebihnya 5 menit kita udah disuruh masuk, jadi udah selesai ya makannya ya. Nanti kita lanjut lagi di rumah makan kedua, nanti di Sintang peristirahatan kedua. Jadi kita pindah, tadi posisi kita di belakang, sekarang kita pindah di depan, jadi kita ambil view-nya lebih enak, kayaknya lebih enak di depan ya. Di belakang sih enak, bener. Anginnya lebih terasa. Nah kita masuk. Oke. Oh iya, lebih enak sini. 17 lebihnya 09 kita udah bertolak. Ada Bang Sawal. Kita angkat jangkar, lanjut perjalanan menuju Putu Sibau. Ini belum sampai separuh perjalanan, ini baru seperempatnya ya. Belum ganti supir. Jadi di sini di sebelah kanan ini nggak jauh ada rumah makan perhentian juga namanya Roda Minang ya. Kalau tadi namanya Simpang Tigo. Biasa perhentian di sini ada Damri dan lain-lain ya. Nggak kalah ramai juga dengan di Simpang Tigo tadi. Jadi di depan sini nanti kita ketemu persimpangan yang namanya Simpang Tanjung. Jadi Simpang Tanjung itu pemisah antara jalur ke kota Sanggau, Sintang, Sekadau dan arah ke Entikong, perbatasan Indonesia Malaysia. Ini dia Simpang Tanjung yang tadi saya katakan itu pemisah antara jalur Sanggau, Putu Sibau, Sintang. Nah jadi kalau kita belok ke kiri itu ke sana, itu arahnya ke Entikong ya teman-teman. Sana itu jalurnya Entikong. Ke Putu Sibau, Sintang, Sekadau, Sanggau. Jauh lagi Bodok ya, pasar Bodok. Udah 17 lebihnya 29 menit kita udah mau sampai di Bodok.
Godok ya teman-teman. Sekarang jalannya udah agak lebar. Kita langsung di pasar ini aja. Kalau udah lepas dari pasar ini nanti balik lagi semua ngikutin garis putih yang ini. Ini hari udah mau menjelang maghrib ya teman-teman. Kita belum sampai di kota Sanggaunya. Awannya cantik banget. Jalannya berkelok-kelok. Di pukul 6 pas nih ya, 18.00 kita udah sampai di kota Sanggau. Udah mau gelap tapi karena cuacanya bagus jadi kelihatannya anteng aja gitu ya. Merekod dari tadi ini agak ragu karena kan ada musik ini takutnya copyright. Jadi ada fungsinya ini sebagai ini ya, forest traffic bus ya kan, punya nyala. Jalannya udah mulai mengecil ya teman-teman sampai ke Sekadau nanti. Jadi kalau di sini papasan sama kendaraan yang sama besarnya ataupun sama papasan kendaraan yang beroda 4 ini harus berhati-hati takut saling bersenggolan. Jadi kalau di sini sebenarnya udah pada paham dan udah ngerti apa yang harus dilakukan ketika berpapasan. Lebih hati-hati ya. Terang kali ya lampunya ya. Lampu aslinya yang ini ya, yang mobil bis yang kita naikin ini terang banget lampunya. Nggak tahu ini ada lampu tembak atau enggak. Tapi penerangannya ini mumpuni sih untuk di jalur Trans Kalimantan. Karena notabene jalurnya ya melewati hutan gitu. Kesempatan sih buat mobil-mobil yang lagi di belakang bus atau kendaraan gede buat nyalip karena di sini jalannya udah besar ya teman-teman. Udah mau masuk kota Sekadau di pukul 19 lebihnya 17 menit alias pukul 7 lebih 17 menit malam. Ini kita udah sampai di kota Sekadau ya teman-teman. Ke bundarannya ini. 1 jam lebih dikit ya dari Sanggau ke Sekadau. Kondisinya seperti ini apa nih? Mall pelayanan publik ya. Sekadau. Oke teman-teman, tepat di pukul 20 lebihnya 56 menit kita udah sampai di perhentian kedua di Sintang ya. Ini di samping SPBU Abang Ade. Jadi kita turun dulu ya teman-teman. Kita mau sholat dan lain-lain. Nah jadi di sebelah sana, nah itu ada bis Perintis yang non AC yang jurusan Pontianak Putu Sibau. Ini kayaknya yang dari Putu Sibau mau ke Pontianak. Nah ini SPBU nya ya teman-teman.
SPBU-nya terlihat lengan, sepi karena memang untuk solar nggak ada ya. Jadi adanya yang pertalite gasolen ya untuk motor atau mobil kecil gitu. Nah, kita masuk dulu. Pukul 21 lebihnya 48 menit kita akan jangkar dari rumah makan ini, apa namanya ya? Nggak tahu namanya apa. Rumah makan ini pas di sebelahnya SPBU. Namanya SPBU Abang Ade. Masih dipegang Mas Bung. Lanjut lagi, perjalanan kita masih jauh teman-teman. Ini udah lebih dari separuh perjalanannya menuju Putu Sibau. Jadi rencananya memang trip saya ini 1000 km lebih dengan menggunakan bis non AC alias bis open economy dari Pontianak Putu Sibau ke Sambas dan Sambas Pontianak. Mudah-mudahan nanti di Sambas masih ke bagian bis ya, maksudnya masih dapat bis yang diberangkatkan ke Pontianak. Nah itu lagi di Sotrek. Nah ini kota Sintangnya ya teman-teman, lumayan rame kotanya, bukan lumayan sih tapi ramai banget tuh, ada warung kopi, banyak anak muda nongkrong. Ini mungkin karena udah jam 10, udah mau jam 10, jadi aktivitas di jalanan nggak terlalu ramai. Ini sepertinya kalau di bawah jam 10 ini pasti ramai di jalanan karena mengingat ini juga malam minggu. Kota Sintang buat yang lama nggak ke Sintang nih, saya kasih lihat di video ini ya teman-teman, kondisinya sekarang seperti apa. Dan ini waktu musim banjir, waduh lumpuh total ini teman-teman, ini tenggelam, ini banjirnya dalam banget ini. Udah keluar dari kota Sintang ya teman-teman. Ini jalannya mulai mengecil lagi, harus ekstra hati-hati dan waspada tentunya. Jadi kalau ada beberapa frame video yang tidak terekam ketika menyampai di daerah mana, itu tandanya saya tertidur ya teman-teman. Ini udah pukul 10 malam.
sudah masuk di kota Putu Sibau dan ini kita lagi nurunin sewa ya. Ini tepat di pukul 4 lebihnya 26 menit kita sampai di kota Putu Sibau. Ini nurunin penumpang dulu. Oke, sudah sampai dan ini sudah berganti hari di tanggal 15. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah video dari saya perjalanan menuju 1000 km plus. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar perjalanan dari Putu Sibau sini sampai ke Sambas. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.